Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan membahas materi yang sudah kita pelajari 2 minggu sebelumnya, yaitu persamaan garis lurus di bagian ketiga. Pada pembelajaran kali ini, kita akan fokus bagaimana mencari persamaan garis lurus yang sejajar ataupun tegak lurus dengan garis lain. Begitu juga kita akan belajar bagaimana mencari titik potong kedua garis yang berpotongan. Nah, yang pertama adalah persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain. Nah, di gambar sudah terlihat bahwa garis A sejajar dengan garis B, sehingga kemiringannya juga sama. Nah, dua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama atau M yang sama, yaitu M1 sama dengan M2. Nah, kita tahu bahwa persamaan garis yang gradiennya diketahui dan melalui sebuah titik adalah seperti ini. Nah, kemudian karena M1 sama dengan M2, maka formulanya menjadi seperti ini. Jadi nanti kalau ada persamaan garis yang sejajar, maka M-nya bisa dicari dari M1. Nah, kemudian bagaimana garis yang tegak lurus dengan garis lain itu. Nah, jadi dua garis tersebut M1 kali M2-nya itu nilainya min 1, atau M2 itu sama dengan min 1 per M1 atau min 1 M1. Nah, ini bisa diformulasikan sama seperti tadi, bahwa Y min Y1 sama dengan M2 dalam kurung X min X1. Nah, sedangkan kita tahu bahwa M2 ini adalah garis yang tegak lurus dengan M1, sehingga bisa diganti dengan min 1 per M1, sehingga formula akhirnya adalah Y kurang Y1 sama dengan min 1 M1 kali X kurang X1. Nah, contohnya adalah seperti ini. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan Y sama dengan 2X kurang 5 melalui titik 3,-1. Nah, jadi kalau dua buah garis yang sejajar itu adalah M1 sama dengan M2. Nah, berarti M1 kita bisa cari di sini, di garis yang diketahui. Nah, ingat persamaan umum garis adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, sehingga dari sini sudah jelas, dengan mudah kita bisa lihat bahwa M-nya adalah 2. Nah, sehingga M1 itu adalah 2, berarti M2 adalah 2. Nah, sedangkan persamaan garisnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, dalam hal ini M ini adalah M2, yaitu garis yang sejajar dengan garis ini. Nah, kemudian titiknya adalah 3,-1, berarti kita bisa ganti Y kurang negatif 1 sama dengan M2 adalah 2 dalam kurung X kurang 3. Nah, sehingga ini bisa diperoleh Y ditambah 1 sama dengan 2 dalam kurung X kurang 3. Y ditambah 1 sama dengan 2X kurang 6. Atau Y sama dengan 2X kurang 6 kurang 1. Y sama dengan 2X kurang 7. Atau dengan bentuk lain bisa diperoleh menjadi, misalkan ruas kirinya dipindah ke ruas kanan, 0 sama dengan 2X kurang Y kurang 7. Atau juga kalau misalkan dikalikan negatif 1, berarti di Y kurang 2X ditambah 7. Jadi semua jawaban ini bernilai benar. Jadi kalian bisa memilih seandainya dalam bentuk opsional, yang mana boleh dipilih. Oke, kemudian selanjutnya soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan X min 3Y tambah 6 sama dengan 0 dan melalui 2,-1. Nah, kita perlu cari M-nya dulu. Ingat, M2 itu sama dengan min 1 per M1 karena dia tegak lurus. Nah, jadi kita cari dulu M1-nya. Di sini diperoleh bahwa X kurang 3Y
plus 6 sama dengan 0. Berarti kita pindahkan X dan konstantanya menjadi min X kurang 6. Atau Y kita bagi negatif 3 semuanya, min X per min 3 kurang 6 per min 3. Sehingga ini hasilnya sepertiga X ditambah 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa M1 sudah jelas adalah 1/3 yang ini. Nah, kemudian kita bisa cari persamaan garisnya seperti bentuk yang nomor 1, hanya saja M2 nya adalah negatif 1/M1. Sehingga bisa diperoleh bahwa Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Nah, berarti M2 nya kita bisa peroleh bahwa M2 sama dengan min 1/3 atau negatif 3. Nah, berarti kita bisa ganti Y kurang, nah di sini dilihat bahwa Y1 nya adalah negatif 1 sama dengan M nya adalah negatif 3, X kurang 2, sehingga diperoleh Y ditambah 1 sama dengan negatif 3X ditambah 6. Nah, ini bisa diubah bentuknya, min 3X ditambah 6 kurang 1 sama dengan Y sama dengan min 3X ditambah 5, atau Y ditambah 3X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi ini ada dua bentuk, atau bentuk yang lain juga boleh, misalnya dalam bentuk negatif 3X, negatif Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi dua bentuk ini bernilai sama. Selanjutnya adalah bagaimana mencari perpotongan dua buah garis. Nah, jadi bisa dilihat bahwa garis G dan L itu berpotongan di satu titik, yaitu P. Nah, jadi kita memiliki garis G persamaannya Y sama dengan M1X plus C1, dan garis L memiliki persamaan Y sama dengan M2X plus C2. Nah, apabila M1 tidak sama dengan M2, maka kedua garis pasti berpotongan di satu titik seperti gambar. Nah, apabila M1 sama dengan M2 dan C1 tidak sama dengan C2, nah maka kedua garis tersebut sejajar dan tidak memiliki titik potong. Jadi sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, kemudian kalau M1 sama dengan M2, C1 sama dengan C2, maka kedua garis itu berhimpit, sehingga semua yang terletak pada kedua garis merupakan titik potong. Nah, bagaimana cara mencari titik potong kedua garis? Nah, bisa dilihat dari penjelasan ini. Jadi mengurangkan persamaan garis G dan L sehingga diperoleh Y sama dengan M1 kurang M2X plus C1 kurang C2. Nilai X yang diperoleh pada langkah A disubstitusikan ke salah satu persamaan G atau L sehingga diperoleh nilai Y. Jadi titik potongnya adalah X dan Y. Jadi cara singkatnya mungkin bisa dilihat di sini. Jadi kamu harus mencari M1-nya berapa, M2-nya berapa, C1-nya berapa, C2-nya berapa. Atau dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel, tidak harus cara ini. Contohnya adalah seperti ini. Nah, tentukan koordinat titik potong persamaan garis Y sama dengan min 3X tambah 14 dengan negatif 4Y plus 3X min 4. Nah, di sini sudah bentuknya mudah, yaitu dalam bentuk Y. Jadi ini bisa disubstitusi langsung sebenarnya, tetapi saya ingin mencari dengan cara yang seperti yang dijelaskan tadi, yaitu dengan kita bisa mensubstitusi nilai X atau Y ya. Jadi di sini misalkan Y sama dengan negatif 3X ditambah 14. Sedangkan di sini negatif 4Y tambah 3X min 4 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa substitusi. Jadi negatif 3X tambah 14 ke ini. Sehingga diperoleh min 4 dalam kurung
negatif 3x ditambah 14 ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Ini berarti 12x dikurang 56 ditambah 3x dikurang 4 sama dengan 0. Berarti 15x dikurang 60 sama dengan 0, atau 15x sama dengan 60. X nya adalah 60 dibagi 15 sama dengan 4. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, setelah memperoleh X, nah, bisa disubstitusi nilai X ini ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, dalam hal ini Bapak akan mencoba ke persamaan 1 sehingga langsung diperoleh Y, yaitu Y sama dengan negatif 3x ditambah 14, atau Y sama dengan negatif 3 dikali 4 ditambah 14, atau Y sama dengan negatif 12 ditambah 14, Y sama dengan 2. Nah, sehingga dari sini titik potongnya kita bisa simpulkan secara langsung bahwa titik potongnya adalah 4,2, jadi X, Y. Oke, ini adalah salah satu cara untuk mencari titik potong kedua garis. Kalian bisa lebih mengeksplorasinya, misalkan di buku, di LKS, ataupun di internet. Cara-cara lain untuk mencari titik potong persamaan dua buah garis. Oke anak-anak, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Terima kasih.